Kira Prof. Pandu sudah menjelaskan ya argumen-argumen kenapa kita tidak harus menetapkan KLB, dan saya kira itu sudah betul. Jadi karena sebaran dari kasus ini juga tidak merata, hanya beberapa kota besar, dan itu sudah cepat kita identifikasi dan kemudian kita lakukan langkah-langkah pencegahan baik pada lapisan yang paling hulu, yaitu setelah kita menduga kuat dan terbukti bahwa itu diakibatkan oleh sebuah obat sirup, kemudian kita segera melakukan karantina obat di seluruh apotek, di seluruh toko-toko obat, bahkan di kios-kios dengan seruan dari Kementerian Kesehatan, dan kemudian itu dipatuhi oleh seluruh masyarakat termasuk dokter, karena saya ketika turun di lapangan reaksi cepat dari para dokter juga sangat bagus, karena kemudian mereka tidak mengeluarkan lagi resep obat sirup tapi menggantinya dalam bentuk serbuk puyer yang harus diracik sendiri oleh masing-masing apotek. Dan saya lihat apotek-apotek juga senang sekali, artinya mereka tidak merasa kesulitan untuk melayani sesuai dengan resep-resep dokter itu. Dan ini terbukti bahwa dengan di stopnya penggunaan obat sirup secara agregat itu, sebelum kemudian Bu BPOM juga mengumumkan ada beberapa ratusan, ada 130 lebih obat sirup yang tidak mengandung bahan-bahan kimia yang diduga beracun, mengandung racun ini, itu angka kasusnya turun drastis. 5 hari terakhir itu sudah bisa dibilang 0 ya. Jadi semula 33, kemudian 3 hari terakhir berdasarkan laporan dari Pak Menkes sudah tidak ada lagi kasus. Ini berarti penanganannya sudah, menurut saya sudah cukup tepat, cepat gitu, dan kemudian KLB itu juga akan sangat ditentukan dari kebijakan dari keputusan pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden, dan pada rapat kabinet terakhir khusus untuk membahas tentang gagal ginjal akut ini, setelah Bapak Presiden mendengarkan laporan penjelasan dari Pak Menkes, kemudian juga penjelasan dari Kepala BPOM, Kepala BPOM, maka kemudian Bapak Presiden memutuskan, walaupun secara tidak langsung, kita belum sampai membicarakan pentingnya KLB ini. Yang penting beliau segera memberikan langkah-langkah yang secermat mungkin, dan juga diambil tindakan-tindakan hukum kalau memang itu terjadi pelanggaran pidana, dan kemudian kita terus memberikan layanan semaksimal mungkin, termasuk masalah pembiayaan. Tadi Prof. Pandu juga menyinggung, ini tidak perlu KLB pun sudah pemerintah sudah akan menanggung seluruh pembiayaan, dan kita akan koordinasi dengan BPJS Kesehatan yang bertanggung jawab untuk menjamin pembiayaan ini. Dan saya kira BPJS Kesehatan sepanjang pengetahuan saya, dalam koordinasi saya juga sudah berjalan seperti biasa, sehingga di kalangan masyarakat sudah tidak ada keluhan. Tentu saja kita sangat prihatin dengan kejadian ini, dan ini pelajaran yang penting untuk kita segera melakukan pembenahan tata kelola, terutama di dalam obat. Tadi Prof. Pandu juga sudah menyinggung, kita sedang kita sisir ini dengan Kapolri, dengan BPOM, di mana ini seluk-beluk kejadian ini, karena sebagian besar dari obat obat ini, bahan penolong obat ini adalah impor. Jadi kita tidak hanya menyisir di bagaimana masuknya barang, ataupun juga bagaimana kemudian distribusi di obat-obat, di pabrik-pabrik obat, di perusahaan-perusahaan farmasi, tapi juga termasuk sampai kita sisir asal muasal dari kemungkinan seandainya bahan penolong itu berasal dari luar itu. Demikian, Mas Bram. Oke, baik. Pak Menko, ini mengamati data yang kami peroleh di mana saat ini baru ada 14 rumah sakit rujukan di Indonesia untuk penanganan kasus gagal ginjal akut. Sementara kalau kasus ini tersebar, juga datanya sudah mencapai 26 provinsi. Ini bagaimana Pak dengan provinsi yang belum ada RS rujukannya? Pengobatannya harus bagaimana? Karena memang balik lagi merujuk pada kecepatan respon ataupun kecepatan penanganan dari gagal ginjal akut ini, Pak Menko. Ya, sebaran kasus ini kan sudah terpetakan ya Mas Bram, karena kemungkinan kasus ini menyebar seiring dengan distribusi obat-obat tertentu. Dan itu sudah terdeteksi. Misalnya DKI, kemudian melompat justru bukan di Jawa Barat, kotanya yang tertinggi malah justru di Banda Aceh misalnya. Dan itu kemudian
di Sumatera Utara itu Medan. Jadi kita sebetulnya sudah bisa memetakan sebaran kasusnya dan kemudian tentu saja kita segera membuat prioritas di mana penanganan, di mana fasilitas yang harus tersedia dan seterusnya. Memang tentu saja masih banyak kekurangan, tetapi saya yakin Kementerian Kesehatan, Pak Menkes, juga Bu Bepom juga terus ini gesit untuk melakukan langkah-langkah untuk bagaimana supaya memberikan pelayanan terbaik ini. Oke, baik, kita harapkan bersama begitu ya, semua juga lancar di lapangan. Saya akan beralih. Mas Bram, boleh? Oke, silakan. Pak Pandu silakan kalau ingin menambahkan, Pak Pandu. Ya, saya tambahkan bahwa tidak perlu rumah sakit rujukan yang ada hemodialisis, ya. Jadi karena ini adalah masalah keracunan, jadi semua rumah sakit itu sudah dilatih bagaimana menangani atau memberikan zat penawar atau antidot daripada keracunan ethylene glycol tadi. Nama zat yang toksik itu kan ethylene glycol yang ada dalam sirup obat. Jadi beberapa sirup obat, nggak semuanya, tercemar adanya ethylene glycol. Dan kalau itu diatasi, diberikan cepat, tidak akan membutuhkan hemodialisis. Karena yang membutuhkan hemodialisis adalah kalau terlambat ditolong dan tidak diberikan antidot tadi. Jadi ini yang menurut saya responnya cukup adekuat adalah mencegah supaya tidak terjadi gagal ginjal. Karena kalau sudah terjadi gagal ginjal, memang membutuhkan teknologi hemodialisis yang tidak tersedia di semua layanan. Nah ini menurut saya jadi konsep rujukan tadi adalah konsep di mana layanan bisa mengatasi keracunan daripada ethylene glycol.